Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Adik-adik yang luar biasa yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertatap maya dalam materi riba, bank dan asuransi. Akan tetapi sebelum kita mulai materi hari ini, mari kita membaca suratul Fatihah bersama-sama. Kita minta sama Allah supaya kita diberikan ilmu yang manfaat, yang barokah. Kita diberikan rizki kepahaman oleh Allah dan mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hamba yang solih dan solihah, yang manfaat dan juga maslahah. Ridallahu li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li hadhihi niyah solihah al-Fatihah. Baik, materi kita hari ini adalah riba, bank, dan asuransi. Kita mulai dulu dari riba. Adapun kompetensi dasar dari materi kita ini, yang pertama menghayati hikmah dari larangan praktek riba, bank, dan asuransi, mengamalkan sikap kritis dan hati-hati terhadap segala praktek riba dan sikap kerjasama dalam praktek perbankan dan asuransi, mengevaluasi hukum riba, bank, dan asuransi, kemudian menyajikan hasil evaluasi tentang hukum bank, asuransi, dan larangan praktek riba. Indikatornya bisa dibaca secara langsung dan ini dia peta konsep tentang riba. Kita mulai dari yang pertama, pengertian riba terlebih dahulu. Riba itu apa sih sebenarnya? Riba itu berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti tambahan atau ziyadah. Kalau dalam bahasa Inggris, addition begitu. Yang berarti tambahan pembayaran atas uang pokok pinjaman. Sementara menurut istilah riba itu adalah pengembalian tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Ini artinya kalau misalnya kita pinjam uang atau transaksi jual beli, tiba-tiba ada beberapa hal yang ikhwal yang membuat kita mungkin pembayarannya agak ditunda atau mungkin ada sebuah di sana syarat pengembaliannya harus sekian atau mungkin kalau kamu belinya sekian atau pembayarannya tanggal sekian maka pembayarannya harus ditambah sekian. Pinjam meminjam juga seperti itu. Selanjutnya, dasar hukum riba ini sudah termaktub dalam Al-Quran di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzina yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi'annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah faman 'ada faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Yang artinya orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu ia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Di sini jelas sekali disebutkan bahwa wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah itu menghalalkan kepada kita semuanya jual beli dan jelas sekali Allah mengharamkan riba. Di sini hukumnya benar-benar bahwa ketika kita melaksanakan riba maka hukumnya adalah haram. Gitu ya. Kemudian selanjutnya macam-macam riba. Riba itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada riba fadli, yang kedua ada riba nasi'ah, yang ketiga ada riba kordi, yang keempat ada riba yad. Nah, dari masing-masing
riba ini kita akan bahas satu persatu, dimulai dari riba fadli. Riba fadli itu apa sih? Riba fadli adalah tukar menukar atau jual beli antara dua barang yang sama jenisnya, namun tidak sama ukurannya, yang disyaratkan oleh orang yang menukarnya, atau jual beli yang mengandung unsur riba pada barang yang sejenis dengan adanya tambahan pada salah satu benda tersebut. Contohnya kayak gini nih. Tukar menukar emas dengan emas atau beras dengan beras, dan ada kelebihan yang disyaratkan oleh orang yang menukarkannya. Supaya tukar menukar seperti ini tidak termasuk riba, maka harus ada 3 syarat. Yang pertama, barang yang ditukarkan tersebut harus sama. Yang kedua, timbangan atau takarannya harus sama. Yang ketiga, serah terimanya pada saat itu juga. Jadi misalnya, ada seseorang namanya si Ani. Ani ini punya beras bagus seberat 1 kilogram. Kemudian yang kedua ada Sinta. Sinta ini punya beras jelek, besar beratnya 2 kilogram. Si Ani ini bermaksud memiliki beras kualitas jeleknya si Sinta untuk campuran pakan ternak. Nah, sementara si Sinta membutuhkan beras untuk konsumsi keluarganya. Akhirnya terjadi transaksi keduanya untuk saling menukarkan beras tersebut. Maka si Ani membawa beras bagus seberat 1 kilogram kepada Sinta untuk ditukar. Jadi yang 1 kilogram miliknya Ani ditukar dengan 2 kilogram miliknya Sinta. Transaksi terjadi dengan penukaran beras 1 kilogram dengan 2 kilogram. Nah, transaksi sebagaimana dimaksud dalam contoh ini adalah termasuk transaksi riba. Disebabkan kenapa? Karena ada kelebihan timbangan dari berasnya milik si Sinta, dan timbangan ini tadi dengan selisihnya 1 kilogram. Pasal yang dilanggar dalam hal ini adalah karena ketiadaan sama timbangannya, sebagaimana syarat sah transaksi barang ribawi, yaitu harus kontan, saling menyerahkan, dan sama timbangannya. Sebagai solusi agar terhindar dari transaksi riba, yaitu seharusnya si Ani itu membeli beras yang dimiliki si Sinta dengan tunai. Demikian pula si Sinta membeli berasnya si Ani dengan tunai. Selanjutnya dari uang yang diterima dibelikan beras yang dikehendaki oleh masing-masing. Uang Ani dibelikan beras miliknya Sinta. Demikian pula uang yang didapat Sinta dibelikan beras miliknya si Ani. Jadi ini menghindari riba, itu kayak begitu. Selanjutnya adalah riba nasi'ah. Riba nasi'ah yaitu mengambil keuntungan dari pinjam-meminjam atau tukar-menukar barang yang sejenis maupun yang tidak sejenis karena adanya keterlambatan waktu pembayaran. Menurut ulama Hanafi, riba nasi'ah adalah memberikan kelebihan terhadap pembayaran dari yang ditangguhkan, memberikan kelebihan pada benda dibanding untung pada benda yang ditakar atau yang ditimbang yang berbeda jenis atau selain yang ditakar dan ditimbang yang sama jenisnya. Maksudnya adalah menjual barang dengan sejenisnya tetapi yang satu lebih banyak dengan pembayaran diakhirkan. Seperti menjual 1 kilogram beras dengan 1,5 kilogram beras yang dibayarkan setelah 2 bulan kemudian. Kelebihan pembayaran yang disyaratkan inilah yang disebut sebagai riba nasi'ah. Selanjutnya, riba yang ketiga adalah riba qardi. Adalah meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan dari orang yang meminjam. Misalnya Andi meminjam uang kepada Arman sebesar Rp500.000. Kemudian Arman ini mengharuskan kepada Andi untuk mengembalikan uang itu sebesar Rp550.000. Inilah yang disebut sebagai riba qardi. Selanjutnya adalah riba yad. Riba yad yaitu pengambilan keuntungan dari proses jual beli di mana sebelum terjadi serah terima barang antara penjual dan pembeli sudah berpisah. Contohnya, orang yang membeli suatu barang sebelum ia menerima barang tersebut dari penjual. Penjual dan pembeli tersebut telah berpisah sebelum serah terima barang itu. Jual beli ini disebut sebagai riba yad. Contohnya begini. Transaksi jual beli barang ribawi antara Pak Ahmad, pedagang jagung, dengan Pak Hasan, pedagang beras.
Pak Ahmad hendak membeli beras milik Pak Hasan dengan standar 1 kilogram beras untuk 4 kilogram jagung. Standar ini dibangun karena kebetulan harga beras saat itu adalah Rp10.000 per kilogram. Sementara jagung memiliki harga 2.500 per kilogram. Keduanya sudah sama-sama sepakat setelah Pak Ahmad menerima beras milik Pak Ahmad. Ternyata Pak Ahmad tidak segera menyerahkan jagung yang dimilikinya kepada Pak Hasan di majelis akad. Pada saat itu juga transaksi inilah yang disebut sebagai ribayat. Disebutkan ada kemungkinan harga 1 kilogram beras di kemudian hari berbeda dengan harga 4 kilogram jagung. Bahkan ada kalanya harga 1 kilogram beras sama dengan harga 5 kilogram jagung. Muncul beberapa pertanyaan nih, bagaimana caranya akad transaksi tukar-menukar barang seperti ini tidak dihukumi sebagai riba? Ada beberapa solusi. Yang pertama, harus ada ketepatan harga barang untuk masing-masing pihak yang berakad. Misalnya harga beras dihitung Rp10.000 per kilogram dan harga jagung dihitung Rp2.500 per kilogram. Setelah ditetapkan harga masing-masing barang, selanjutnya Pak Ahmad membeli berasnya milik Pak Hasan dengan standar harga yang ditetapkan tersebut, misalnya Rp1 juta untuk 1 kuintal beras. Demikian juga dengan Pak Hasan membeli jagung milik Pak Ahmad dengan ketetapan harga yang sudah disepakati, yaitu Rp1 juta untuk 4 kuintal jagung. Dalam kondisi sudah ada ketetapan harga sebagaimana dimaksud tersebut, maka boleh dilakukan penundaan penyerahan barang salah satu yang hendak ditukarkan oleh masing-masing pihak disebabkan ada nilai uang yang menjembatani di antara keduanya. Bila terjadi penundaan penyerahan barang, maka pada dasarnya salah satu pihak yang bertransaksi adalah sama dengan sedang hutang uang dan bukan hutang komoditas. Oleh karena itu, pendapat yang melemahkan akan kebolehan dari transaksi ini adalah unsur takabul, yaitu saling menerima barang saat transaksi di majelis transaksi. Selanjutnya kita menuju hikmah dilarangnya riba. Yang pertama, menghindari tipu daya di antara sesama manusia. Yang kedua, melindungi harta sesama muslim agar tidak dimakan dengan batil. Yang ketiga, memotivasi orang muslim untuk menginvestasi hartanya pada usaha-usaha yang bersih dari penipuan, jauh dari apa saja yang dapat menimbulkan kesulitan dan kemarahan di antara kaum muslimin. Melakukan praktek jual beli dan utang piutang secara baik menurut Islam, kemudian rajin mensyukuri nikmat Allah dengan cara memanfaatkan untuk kebaikan serta tidak menyia-nyiakan nikmat tersebut. Selanjutnya adalah membuka pintu kebaikan di depan orang muslim agar ia mencari bekal untuk akhirat. Yang selanjutnya adalah menjauhkan orang muslim dari sesuatu yang menyebabkan kebinasaan, karena memakan riba adalah orang yang zalim dan akibat kezaliman tersebut adalah kesusahan. Selanjutnya, membuka pintu-pintu kebaikan di depan orang muslim agar ia mencari bekal untuk akhirat. Selanjutnya, menuju kepada bank. Bank itu kan banyak banget ya. Kita pembayaran sekolah, pembayaran apapun itu rata-rata pakai bank. Apalagi hari ini musimnya adalah musim digital, semuanya serba mobile banking. Nah, bank itu ada dua. Yang pertama adalah bank konvensional, yang kedua adalah bank syariah. Pengertian bank sendiri, kata bank itu berasal dari bahasa Italia, banca, yang berarti meja. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang perbankan, yang dimaksud adalah bank itu adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Nah, fungsi bank itu ada beberapa. Yang pertama adalah menyimpan dana masyarakat, menyalurkan dana masyarakat ke publik, memperdagangkan utang piutang, mengatur dan menjaga stabilitas peredaran uang, tempat menyimpan harta kekayaan berupa uang dan surat berharga yang terbaik dan aman. Yang selanjutnya adalah menolong manusia dalam mengatasi kesulitan ekonomi keluarga. Nah, tujuan bank sendiri menolong manusia dalam banyak kesulitan. Misalnya ada peminjaman uang tunai atau kredit. Sering kan kita jumpai misalnya ada uang meminjam uang di bank, dan kemudian ada tentang yang perumahan itu ya, KPR. Terus kemudian ada lagi cicil emas atau apapun yang lainnya lagi, itu
bisa diantara dipakai untuk salah satu tujuan adanya bank tersebut. Selanjutnya adalah meringankan hubungan antara para pedagang dan pengusaha dengan memperlancar pemindahan uang atau money transfer. Jadi orang kan kalau sekarang daripada bawa banyak uang begitu, ya sudah saya transfer kayak gitu biasanya istilahnya. Apalagi hari ini musimnya pembelian-pembelian secara online, yang biasa live TikTok, yang biasa di Shopee atau yang lainnya lah, di Lazada, di Bukalapak, di Tokopedia dan yang lainnya. Itu adalah bentuk-bentuk bagaimana pemindahan uang itu bisa dilakukan atau money transfernya orang beli langsung kemudian ditransfer atau dengan cara yang lainnya dimasukkan ke apa ya di mobile banking atau apapun itulah. Itu hari ini sudah terjadi hal ini begitu. Jadi tidak perlu bawa uang yang banyak untuk membeli sesuatu. Di sana cukup mungkin dipakai QRIS atau yang lainnya itu. Yang selanjutnya adalah bagi hartawan untuk menjaga keamanan dan memberi perlindungan dari penjahat dan pencuri dengan menyimpan di tempat yang aman. Karena kalau misalnya orang bawa cash begitu kan ya rawan ada pencurian dan sebagainya, perampokan dan yang lainnya. Selanjutnya adalah untuk kepentingan dan perkembangan kepentingan baik nasional maupun internasional dalam seluruh bidang kehidupan. Selanjutnya jenis-jenis bank. Bank itu dilihat dari segi fungsinya menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 10 Tahun 98. Jenis bank menurut fungsinya adalah ada bank umum dan ada bank perkreditan rakyat. Kemudian dilihat dari segi kepemilikan, ada bank milik pemerintah, ada bank milik swasta nasional, ada bank milik koperasi, ada bank asing, ada bank campuran. Ini bisa dicek nanti apa saja sih bank yang termasuk milik pemerintah, kemudian bank swasta nasional apa, yang koperasi apa saja, bank yang milik asing, dan campuran. Nanti bisa dicek ya masing-masing di searching di Google. Kira-kira apa sih yang masuk dalam milik pemerintah, swasta, koperasi, asing, dan yang lainnya. Selanjutnya, berdasarkan jenis atau sistem pengelolaannya, ada bank konvensional, ada bank syariah. Nah, ini nanti akan kita bahas di sini. Beda dari bank konvensional dan bank syariah. Yang bank konvensional ini dengan sistem bunga. Bank dengan sistem bunga atau konvensional ini ada dua jenis. Ada bank umum dan ada bank perkreditan rakyat. Yang selanjutnya ada bank syariah. Ini bank dengan prinsip bagi hasil. Karena belum ada kata sepakat dari para ulama tentang hukum bank konvensional, sementara umat Islam harus mengikuti perkembangan ekonomi. Sehingga perlu jalan keluar, maka lahirlah bank syariah dengan prinsip bagi hasil tersebut. Selanjutnya, dalam pengaturan dan pengawasan bank secara umum, terdapat bank sentral di Indonesia yang dipegang oleh Bank Indonesia. Karena kan kalau misalnya pada saat kalian pegang uang nih, mesti ada muncul BI. Nah, itu Bank Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99 tentang Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang tersebut. Fungsi bank sentral ini sebagai bank dari pemerintah dan bank dari bank umum atau bankers bank, sekaligus untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Sementara tugas bank sentral ini sebagai berikut. Yang pertama adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi bank sebagai penyedia dana terakhir atau last lending resort bagi bank umum dalam bentuk bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Selanjutnya kita akan menuju ke bank syariah. Apa sih yang dimaksud dengan bank syariah? Bank syariah itu adalah suatu bank yang dalam aktivitasnya, baik dalam penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah. Konsep dasar transaksi yang pertama ada efisiensi, yaitu mengacu pada prinsip saling menolong untuk berikhtiar dengan tujuan mencapai laba sebesar mungkin dan biaya yang dikeluarkan selayaknya. Yang kedua berkaitan dengan keadilan, mengacu pada hubungan yang tidak menzolimi atau menganiaya. Saling ikhlas mengikhlaskan antar pihak-pihak yang terlibat dengan persetujuan yang adil tentang proporsi bagi hasil, baik untung maupun rugi. Yang ketiga adalah kebenaran, mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas. Selanjutnya, produk perbankan syariah. Yang pertama, produk penyaluran dana.
Ada kan ya? Kalau misalnya kita ke salah satu bank syariah di kota kita, di kabupaten kita, ini ada prinsip jual beli atau baik. Transaksi jual beli dibedakan berdasarkan bentuk, ada pembiayaan murabahah, ada salam, ada istisna dengan beberapa ketentuan. Nah, ini kita langsung ke istisna dulu. Yang pertama, ketentuan umum istisna adalah prinsip sewa atau ijarah, prinsip bagi hasil atau syirkah, produk pembiayaan syariah yang didasarkan pada prinsip bagi hasil adalah musyarakah dan mudorobah. Hukum bank dalam Islam, ada kelompok yang mengharamkan, ulama yang mengharamkan riba diantaranya Abu Zahra, guru besar Fakultas Hukum Kairo Mesir, Abu A'la Al-Maududi, ulama Pakistan, dan Muhammad Abdullah Al-Arabi, Kairo. Mereka berpendapat bahwa hukum bank itu adalah haram, sehingga kaum muslimin dilarang mengadakan hubungan dengan bank yang memakai sistem bunga, kecuali dalam keadaan darurat dan terpaksa. Kemudian ada kelompok yang tidak mengharamkan, ulama yang tidak mengharamkan di antaranya adalah Syekh Muhammad Shaltut dan Hasan. Mereka mengatakan bahwa kegiatan bermuamalah kaum muslimin dengan bank bukan merupakan perbuatan yang dilarang. Bunga bank di Indonesia tidak bersifat ganda, sebagaimana digambarkan dalam Quran Surah Ali Imran ayat 130. Kemudian ada kelompok juga yang menganggap bahwa bank ini memakai atau melaksanakan transaksi apapun lewat bank itu hukumnya syubhat atau samar. Bank merupakan perkara yang belum jelas kedudukan hukumnya dalam Islam karena bank merupakan sebuah produk baru yang tidak ada nasnya. Hal yang belum ada nas dan masih diragukan ini yang dimaksud dengan barang syubhat atau samar. Karena untuk kepentingan umum atau manfaat sosial yang sangat berarti bagi umat, maka berdasarkan kaidah usul maslahah mursalah, bank masih tetap digunakan dan dibolehkan. Namun ketentuan ini hanya untuk bank pemerintah atau non swasta dan tidak berlaku untuk bank swasta dengan alasan tingkat kerugian pada bank swasta sangat tinggi dibanding dengan bank pemerintah. Nah, selanjutnya setelah asuransi dan juga bank itu selanjutnya setelah riba dan juga bank kita menuju kepada asuransi. Nah, secara umum kata asuransi berasal dari bahasa Inggris yaitu insurance yang artinya jaminan, sedangkan menurut istilah adalah perjanjian pertanggungan bersama antara dua orang atau lebih. Pihak yang satu akan menerima pembayaran tertentu bila terjadi suatu musibah, sedangkan pihak yang lain termasuk yang terkena musibah membayar iuran yang telah ditentukan waktu dan jumlahnya. Adapun tujuan asuransi secara umum adalah untuk kemaslahatan dan kepentingan bersama melalui semacam iuran yang dikoordinir oleh penanggung atau asuransi. Pengertian asuransi dalam Islam ini, dalam menerjemahkan istilah asuransi ke dalam konteks asuransi Islam terdapat beberapa istilah antara lain takaful, takmin, dan Islamic insurance. Istilah-istilah tersebut pada dasarnya tidak berbeda satu sama lain yang mengandung makna pertanggungan atau saling menanggung. Namun dalam prakteknya, istilah yang paling populer digunakan sebagai istilah lain dari asuransi dan juga paling banyak digunakan di beberapa negara, termasuk Indonesia adalah istilah takaful. Nah, perbedaan asuransi konvensional dan asuransi syariah. Kalau asuransi konvensional, akad asuransi ini adalah akad muawadah, yaitu akad yang di dalamnya kedua orang yang berakad dapat mengambil pengganti dari apa yang telah diberikannya. Yang kedua, akad asuransi ini adalah akad gharar, karena masing-masing dari kedua belah pihak penanggung dan tertanggung pada waktu melangsungkan akad tidak mengetahui jumlah yang ia berikan dan jumlah yang diambil. Sedangkan asuransi syariah, ini asuransi syariah itu dibangun atas dasar ta'awun atau kerjasama, tolong menolong, saling menjamin, tidak berorientasi bisnis atau keuntungan materi semata. Kemudian yang kedua, asuransi syariat tidak bersifat muawadhah tetapi tabarruk dan mudharabah. Selanjutnya manfaat asuransi syariah, tumbuhnya rasa persaudaraan dan rasa sepenanggungan di antara anggota. Yang kedua ada implementasi dari anjuran Rasulullah SAW agar umat Islam saling tolong menolong. Yang ketiga jauh dari bentuk-bentuk muamalah yang dilarang syariat secara umum dapat memberikan perlindungan dari risiko kerugian yang diderita satu pihak.
Nah, manfaat asuransi selanjutnya adalah meningkatkan efisiensi karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu, dan biaya. Yang selanjutnya adalah pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya tertentu dan tidak perlu mengganti atau membayar sendiri kerugian yang timbul, yang jumlahnya tidak tertentu dan tidak pasti. Yang selanjutnya adalah sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar pada pihak asuransi akan dikembalikan pada saat terjadi peristiwa atau berhentinya akad. Nah, hukum asuransi dalam Islam, ini ada yang menghukumi bahwa asuransi itu haram. Pendapat ini dikemukakan oleh Yusuf Qaradawi dan Muhammad Bakhil Al-Mut'i. Alasan-alasannya karena apa? Yang pertama, asuransi itu sama dengan judi. Yang kedua, alasannya adalah asuransi itu mengandung unsur-unsur nggak pasti. Yang ketiga, asuransi mengandung unsur riba atau renten. Yang keempat, asuransi mengandung unsur pemerasan karena pemegang polis apabila tidak bisa melanjutkan pembayaran, preminya akan hilang. Premi yang sudah dibayar atau dikurangi. Yang kelima, premi-premi yang sudah dibayar akan diputar dalam praktek-praktek riba. Yang keenam, asuransi termasuk jual beli atau tukar menukar mata uang yang tidak tunai. Selanjutnya, hukum asuransi dalam Islam itu ada yang mengatakan hukumnya boleh. Pendapat kedua ini dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf, Mustafa Ahmad Zarko, Muhammad Yusuf Musa, dan Abdurrahman Isa. Mereka beralasan apa? Tidak ada nas yang melarang asuransi. Ada kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak. Yang ketiga, saling menguntungkan kedua belah pihak. Yang keempat adalah asuransi dapat menanggulangi kepentingan umum sebab premi-premi yang terkumpul dapat diinvestasikan untuk proyek-proyek yang produktif dan pembangunan. Yang kelima, asuransi tersebut termasuk akad mudharabah. Yang keenam, asuransi termasuk bagian koperasi. Yang ketujuh, asuransi dianalogikan dalam sistem pensiun seperti taspen. Kemudian, hukum asuransi juga ada yang mengatakan subhat. Alasan golongan yang mengatakan asuransi subhat adalah karena tidak ada dalil yang tegas untuk menyatakan halal atau haramnya asuransi tersebut. Pada dasarnya dalam prinsip syariah, hukum-hukum muamalah atau transaksi bisnis adalah bersifat terbuka. Artinya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an hanya memberikan aturan yang bersifat garis besarnya saja. Selebihnya adalah terbuka bagi ulama mujtahid untuk mengembangkannya melalui pemikirannya selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis. Al-Qur'an maupun hadis tidak menyebutkan secara nyata apa dan bagaimana berasuransi. Namun, bukan berarti bahwa asuransi hukumnya haram. Karena ternyata dalam hukum Islam memuat substansi perasuransian secara Islami sebagai dasar operasional asuransi syariah. Demikian yang kita bahas hari ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang manfaat, barokah, maslahah fid din wa dunya hatal akhirah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.